Kalau unit usaha syariah ada beberapa. Ada beberapa. Cuma kalau PT-nya baru satu. baru satu. Ya. Syariah Multifinance Astra. Ya, yang full syariah ya. Oh, itu kalau satu-satunya perusahaan yang begitu di grup Astra, berarti lumayan juga ya pendapatannya ya, income ya. Gimana? Ngaco ini. Halo viewers, ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita dengan saya Rahman dalam program podcast ini di YouTube Indoposko Channel. Program podcast ngaco, sebuah program dari redaksi Indoposko yang kali ini kembali kita akan berbincang, kita akan berdiskusi dan kedatangan tamu. Oh ya, kali ini saya harus beri informasi dulu ke viewer, kita tidak di studio ini, kita keluar ke sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, begitu. Ya, sesekali kita keluar tidak podcast karena untuk kepentingan narasumber kita kali ini, tamu kita yang telah hadir di sini. Kali ini langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Inung Widi Setiaji. Selamat Pak, salam sehat. Salam sehat. Pak Inung Widi Setiaji ini, viewer, saya kenalkan dulu. Beliau ini adalah Presiden Direktur PT Syariah Multifinance Astra. Apa itu? Nanti Pak Inung yang nanti menjelaskan. Termasuk mungkin viewer lebih populer mengenal ini Apitra atau apa. Terus ada tadi kata-kata Astra, saya bilang Syariah PT Syariah Multifinance Astra. Apakah ada hubungannya dan segala macam? Nanti Pak Inung, tamu kita di podcast kali ini, akan menjabarkannya. Silakan disapa dulu viewernya dong. Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Inung, kita tadinya mau ke studio nih, mau main kan, tapi belum sempet ya. Nanti kapan-kapan main, tapi kita sekarang di luar gitu ya. Siap, Mas Rahman. Jadi ini podcast ngaco, ngobrol ala Indoposko. Kita ngobrol ringan, santai dan lain-lain begitu ya. Siap. Pak Inung, di perusahaan ini Presiden Direktur ya? Iya. Presiden Direktur itu kata lainnya mungkin Direktur Utama. Ya, seperti Dirut atau CEO, iya, begitu ya. Ini PT Syariah Multifinance Astra. Ini sebuah perusahaan di bawah naungan Astra, bergeraknya di mana? Barangkali Pak Inung nanti bisa jelaskan begitu. Tapi sebelumnya hari ini Pak Inung kita pastikan sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian menjalankan prokes juga tadi kita sebelum ketemu di sini Pak ya, dari pihak hotel begitu. Hobi apa nih Pak Inung? Kalau saya hobinya seneng main bola sebenarnya. Sepak bola? Cita-citanya dulu main bola, cuman nggak kesampaian ya. Oh gitu. Pak Inung asalnya dari mana Pak? Dari Kudus, Jawa Tengah. Kudus, Jawa Tengah? Iya. Sepak bola ya Pak ya? Sepak bola nih, bukan futsal nih Pak ya? Sepak bola, cuman dulu kan nggak ada futsal ya. Nggak ada, dan lebih, kalau kita sih lebih senang sepak bola Pak ya? Iya. Soalnya lebih banyak. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki, begitu ya. Udah pasti kalau orang hobi, awalnya suka olahraga apapun itu, apalagi di masa pandemi Pak. Iya. Pasti olahraga itu dulu sangat dibutuhkan ya. Iya, betul. Untuk jaga kondisi kan ya? Jaga kondisi, jaga stamina, peningkatan imun, dan lain-lain. Terus, viewer pengen tahu nih Pak Inung, soal Syariah Multifinance Astra, nama lainnya, terus ini ada nama Astra nih. Kalau kita mungkin tahu lah, kalau Astra itu siapa sih yang nggak kenal grup Astra, kan besar kali di Indonesia, itu emiten terbesar di Bursa Efek. Nah terus ada Astranya nih, apa terkait atau apa? Silakan. Oke, saya coba cerita dari sisi Amitra ya. Iya. Amitra sebenarnya, kalau Amitra nama brand aja, nama merek, tapi kalau dari sisi perusahaan Syariah Multifinance Astra, atau kita sering disingkat SMA. SMA. Suka guyonan. Jadi kalau apa, oh karena kita masih SMA gitu. Jadi belum lulus gitu. Ya kita perusahaan putih abu-abu dong. Betul. Kita relatif masih baru. Izin OJK baru keluar bulan September 2019 kemarin. Tahun 2019. Baru 2 tahun? Iya.
nama perusahaan memang PT Syariah Multifinance Astra karena memang dimiliki oleh Astra. Jadi kita murni anak perusahaan dari Astra Internasional, Astra Group. Gitu. Ya, jadi ya itulah salah satu mungkin jadi garansi kita untuk menjalankan bisnis, meyakinkan rekanan atau mitra-mitra kita gitu ya. Nah, brand yang kita pakai Amitra. Kemudian dalam operasional sehari-hari memang secara manajerial, secara network kita di bawah line bisnis dari Viv Group. Viv Group itu Ya. yang tulisannya FIF? FIF, iya betul. Jadi Syariah Multifinance Astra walaupun PT sendiri tapi memang kita untuk beroperasi kan nggak mungkin untuk beroperasi secara sendiri, buka cabang sendiri seperti itu. Jadi kita memang tetap di bawah joint operationnya sama Viv Group untuk memanfaatkan network yang dia punya sama operasional yang dipunyain oleh Viv Group. Tapi Syariah Multifinance Astra ini pembiayaan yang dibuat khusus untuk full plate syariah. Jadi memang platformnya semuanya syariah. Kita nggak ada yang konvensional. Dan ini untuk melengkapi line bisnis yang sudah ada. Ya, jadi awalnya lebih untuk ke pembiayaan umroh, pembiayaan haji awalnya. Ya. Kemudian di tengah pandemi umroh kan tahun 2020 awal kasus pandemi jadi ditutup. Tepatnya di lockdown. Akhir Februari 2020. Iya, akhir Februari 2020 umroh ditutup oleh Arab Saudi sampai walaupun sempat buka di akhir tahun 2020 sampai awal tahun nyumen uji coba, tapi kan ditutup lagi. Jadi ya kita coba berinovasi terus untuk membuat produk apa yang bisa melengkapi line bisnis yang udah ada. Makanya kita coba untuk buat pembiayaan emas seperti itu. Ya, tapi dengan tetap platformnya syariah gitu. Tanda petik dagangan utamanya di line bisnisnya umroh dan haji itu aja. Iya, umroh haji sekarang ketambahan emas. Sekarang emas ya? Iya, emas mau nggak mau. Ya memang masih relatif baru, kita uji coba di bulan Mei kemarin, kita akan coba dorong terus untuk, ya itu bagian dari Amitra juga gitu. Jadi Pak Inung, Syariah Multifinance Astra ini, Amitra itu brandnya? Amitra Brands. Jadi kalau kita sebut Amitra gitu? Iya, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya, sama juga ya? Sama aja. Iya. Kami nggak mau nyebut SMA. Itu kuliahan. Nanti ada anak kuliahan dilihat, anak kecil ini. Iya, benar. Jadi Amitra itu, ya kita singkat Amitra. Iya. Amitra itu joint operationnya Viv Group. Iya. Kalau orang tuh banyak nyebutnya FIF. FIF, ya. Itu maksudnya ya. Kalau sebuah perusahaan pembiayaan itu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Gitu ya. Cuma Amitra ini lebih mainnya ke syariah. Syariah, gitu ya. betul. Dan di umroh haji itu kan 2020 Februari kan selesai tuh. Maksudnya Arab Saudi juga menutup. Tapi jauh sebelum itu sudah melakukan itu ya. Pembiayaannya? Udah, kita sudah mulai dari tahun 2017. Oh, 2017? Yep. Nah, 2019 itu apanya tadi? Kalau Amitranya sendiri sebenarnya itu salah satu brand yang dimiliki oleh FIF ya, dulu di bawah UUS. Jadi kalau FIF itu punya syariah tapi nyebutnya UUS, unit usaha syariah. Oh, UUS. Kalau SMA ini PT tersendiri. Iya. Jadi sebelumnya, jadi awal muasalnya PT SMA awalnya dari UUS-nya Viv juga. Jadi UUS-nya Viv udah menjual pembiayaan haji dan umroh di tahun 2017, gitu. Tapi lewat UUS. Iya. Nah, rencananya dengan ada PT SMA, harapannya akan lebih fokus, larinya bisa lebih, karena PT sendiri ya, larinya bisa lebih cepat, lebih kencang. Gitu. Pak Inung, itu Amitra itu kan berarti kan pembiayaannya lebih ke syariah begitu ya? Iya, betul. Di grup Astra tuh besar banget loh Pak. Lini bisnisnya grup Astra tuh macam-macam ya, saya tahu. Iya. Konstruksi, kemudian properti, terus perbankan dan lain-lain lah. Nah, ini di grup Astra Amitra ini ada berapa model kayak begini? Kalau UUS ada beberapa, tapi kalau PT-nya baru satu, kita aja. Kalau unit usaha syariah ada beberapa. Ada beberapa. Cuma kalau PT-nya baru satu. Ya. Syariah Multifinance Astra. Ya, yang full syariah ya. Itu kalau satu-satunya
perusahaan yang begitu di grup Astra, berarti lumayan juga ya pendapatannya ya, income ya. Gimana? Ngaco ini. Gimana? Bener gak itu? Bukan mas, saya lagi hanya kan begini. Kalau dia satu-satunya, barangkali aset dan segala macam lumayan melewati lini-lini bisnis Astra yang lain nggak Pak? Kalau cita-cita, ya. Kalau tapi cita-cita, kalau sekarang kita statusnya kan masih startup iya. lah ya, jadi masih baru. Jadi saya pikir ya enggak lah ya, sampai segitunya enggak. Tapi ya kita berharap entah 5 tahun, 10 tahun ke depan ya kita bisa ikut seperti ya bisa nyaingin yang properti, yang mobil, divisi motor seperti itu. Pak Inung, viewers ngaco boleh tahu nggak nih head office-nya atau kantor pusatnya dari Syariah Multifinance atau di mana? Oke, kantor kita di Menara FIF di Cilandak, Jalan TB Simatupang, Menara FIF. Jadi viewers ngaco kalau kita lewat tol lingkar luar tuh kelihatan itu. Iya, kelihatan. Kayaknya sih kelihatan. Iya, betul, kelihatan. Dulu kelihatan banget. Kelihatan banget. Ya. Tapi sekarang udah banyak yang tinggi-tinggi ya. Iya betul. Berarti kalau dulu kelihatan banget, berarti termasuk salah satu yang diantaranya adalah yang pertama punya tower iya, ya. Betul. Makanya, di daerah selatan ya. Di daerah selatan. Di daerah selatan. Berani bilang dulu kelihatan banget. Dulu 2010, 2011 itu kelihatan sendirian dari jauh udah kelihatan loh. Iya. Nah sekarang baru dari depannya baru kelihatan. Dari depannya, macam-macam sekarang menung. Ada gedung, ada tower, iya, ada apartemen. Ada stasiun, MRT. Iya betul. Kan nutupin juga kan. Nutupin juga. Tapi memang sangat mudah ya ditemui ya Jalan Raya Simatupang, Jalan Raya TB Simatupang di selatan itu head office daripada Amitra. Pak Inung, kembali lagi nih ke bisnisnya. Tadi baru pertama kali ikut main di Umroh Haji 2017. Iya. Main 2 tahun, 2019 gitu kita katakanlah. Tiba-tiba 2020 awal pandemi. Betul. Padahal itu kalau boleh saya tarik kesimpulan nih Pak Inung, kayaknya jualan utamanya banget Amitra itu Umroh Haji, tapi tiba-tiba diterpa kayak begini. Gimana? Ya sebenarnya plan bisnis kita awalnya ya, awalnya memang basic strategi kita difokus ke pembiayaan haji dan umroh. Sebenarnya plannya 50-50. Plannya 50-50, tapi actualnya tahun 2019 akhir kemudian masuk 2020 awal jadi kelihatan eksekusinya jadi bergeser ke umroh karena mungkin ya secara pembiayaan umroh lebih mudah dijalankan daripada haji secara network. Dan 11 bulan dalam setahun umroh itu. Iya. Kalau haji kan setahun ya. Kalau haji yang kita biayain kan porsinya, jadi terus-terusan sebenarnya. Cuman memang beda di networking. Kalau di networkingnya haji itu kan nggak ada yang punya produk sebenarnya. Haji itu kan kita kerja sama bank, sama KBIH gitu kan. Mereka kan kalau bank lebih fokus ke produk-produknya mereka, sementara kalau KBIH kan fokusnya ke pelayanan. Jadi kalau ada yang mau haji lewat pembiayaan baru ke kita. Tapi kalau umroh itu ibaratnya kan ada yang punya produknya, itu travel tadi. Nah, travel itu kan punya pasukan, punya marketing aktif. Iya. Jadi kalau saya kerja sama travel, otomatis saya akan banyak punya network marketingnya mereka gitu. Nah, awal-awal memang kita belum dikenal. Jadi kita yang nyari travel, tapi begitu tahun 2019 semester kedua ya, itu mulai banyak berbondong-bondong travel sudah tahu tentang Amitra, berdatangan gitu ke Amitra. Amitra tetap seleksi, masuk tahun 2020 sebenarnya juga sama seperti itu. Jadi akhirnya kita lupa gitu, mungkin sedikit lupa, bergeser, target juga udah dipenuhin tapi hanya dari satu sisi gitu. Begitu umroh jalan kita baru sadar, iya ya, pembiayaan haji harus lebih difokuskan lagi. Jadi selama pandemi, begitu pembiayaan umrohnya di lockdown, ya fokus kita memang sempat di awal hanya ke pembiayaan haji. Jadi ya kita korek, kita bangun network lagi untuk yang di pembiayaan hajinya gitu. Itu bisa melakukan begitu, Amitra itu hasil teamworknya dari perusahaan yang Pak Inung pimpin apa karena nama besar Astra? Mungkin nama besar Astra pasti ada karena itu jaminan ya.
jaminan mutu gitu ya. Iya, benar. Jaminan kita meyakinkan rekanan kita juga, karena Amitra masih baru, nggak banyak orang yang kenal. Di awal-awal 2017, 2018 kita mau kerja sama travel gitu ya, biro travel itu juga kadang kayak siapa lu gitu kan ya. Iya. Siapa lu gitu. Ya kita tetap ini mencoba menjelaskan juga. Nah, mulai rada dilirik sebenarnya tahun 2019 ya tadi saya cerita. Oleh para travel. Iya, itu dipicu kalau nggak salah kasus di umroh ya. Ada Abu Tur, ada First Travel. Oh, Jadi, yang saya tahu. Oke, salah satu tagline-nya Amitra, salah satu tagline Amitra kan umroh dulu, bayar belakangan. Kalau yang nipu kan bayar dulu kagak umroh. Bener ya? Iya, nggak umroh kan ya? Bener. Nggak umroh sampai sekarang gitu. Kalau Amitra Bayar umroh dulu, bayar belakangan. tagline, dan itu memang realisasinya. Nah, kan memang seperti itu. Sampai kadang ada orang yang sebenarnya nggak niat pembiayaan, punya dana, tapi karena takut ketipu, ya dia lebih baik ambil Amitra aja. Bayar DP, baru nanti dilunasin gitu. Iya. Sampai sebegitunya. Jadi pada tahun 2019 itu kasus awal-awal 2000. Jadi kita masuk mulai enak. Di satu sisi mungkin mereka mulai kenal, dan tagline itu kan kita sounding terus gitu. Jadi ya kayak gayung bersambut ya. Jadi awalnya memang ke teman-teman travel juga belum mengenal ya? Iya. Pasti. Pembiayaan ini kan kalau di teori marketing, pembiayaan umroh itu kan itu blue ocean, nggak ada yang masuk ke sana karena memang sedikit berisiko. Di teman-teman travel belum dijadikan sebagai bagian strategi marketing awalnya. Ya kalau ada orang nanya baru dikasih gitu, tapi nggak didorong untuk dikenalkan ke masyarakat gitu. Tapi di 2019 itulah beberapa travel ada yang mulai menggunakan tagline itu sebagai strategi marketingnya, mulai tumbuh, yang lain mulai lihat. Jadi mulai banyak yang nanya-nanya Amitra, pengen bekerja sama, kayak gitu-gitu. Saya mau balik lagi Pak Inung. Tadi dari peristiwa kita sebutnya umroh, orang ngumpulin duit terus ditipu lah, pemiliknya terus kabur. Betul. Tadi kan ada beberapa perusahaan yang melakukan gitu, dan itu masif sekali di media massa itu kan beritanya, dan publik juga tahu, apalagi ini isu yang sangat menyentuh masyarakat karena kita kan banyak yang berkeinginan untuk umroh apalagi haji. Nah, dari situ mengambil hikmah dari situ, Amitra katakanlah sudah mulai naik begitu ya ketika mengeluarkan tagline itu. Itu apa nggak takut ngambil tagline begitu? Maksudnya di saat orang sedikit melentur kepercayaannya untuk mau umroh terus ketipu, tapi Amitra berani pakai tagline begitu. Justru kita sama Biro Travel ya. Iya, jadi maksud saya kayaknya gegara peristiwa itu Amitra mengambil peluang itu begitu. Menjadikan itu peluang. Betul. Jadi ada keinginan dari beberapa Biro Travel sama asosiasi untuk ya memang bahwa kasus Abu Tur, kasus First Travel itu kan memberi dampak keyakinan customer atas ini umroh ini bakal takut gitu ya orangnya, saya bener nggak nanti berangkat nggak, karena kan model bayar dulu baru nanti berangkat gitu. Jadi dengan adanya pembiayaan yang notabene mereka akan berangkat, kita pastikan berangkat, karena kalau nggak berangkat ya customer kita nggak kenakan kewajiban gitu ya, berarti itu resiko ada di travel gitu ya. Jadi kita jadikan tagline ini untuk membangkitkan kembali kepercayaan orang yang mau beribadah umroh untuk mau berangkat lagi gitu. Seperti itu. Jadi berangkat dulu, bayar nanti kalau udah pulang. Bayar kalau udah pulang ya. Mantep tuh viewer ngaco. Jadi Pak Inung, tadi kan coba saya kerucutkan lagi bahwa main umroh haji terus pandemi itu penurunannya signifikan ya terhadap income perusahaan pasti ya. Iya, di satu sisi memang di satu sisi kita kan di satu sisi memang kita karena masih baru kan ya, memang growth-nya kan kesannya kayak tajam banget. Tahun 2020 kita udah state untuk menaikkan target 3 kali lipat sebenarnya. Tapi ternyata kan ada pandemi di bulan Februari akhir, sehingga otomatis sempat down banget dalam karena semuanya kan sempat 70% produksinya kita turun. Ya tapi lambat laun ini tuntutan di tengah pandemi menuntut kita untuk berpikir inovasi tentang produk apa yang harus kita bisa
bisa tawarkan ke masyarakat, Kreativitas. kemudian kreativitas kita yang kita harus buat untuk oke, umroh nggak ada, berarti apa yang harus didorong? Oke, pembiayaan haji. Oke, network haji kita harus ini, atau lewat media online, atau lewat promosi yang lewat TV, atau apa yang kita harus lakukan gitu, kerjasama dengan bank gitu. Jadi ya akhirnya alhamdulillah sekarang posisinya sudah mulai kembali recover gitu ya. Apalagi Pak Inung, kita tahu pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga per awal Agustus kemarin itu sudah membolehkan beberapa negara Ya, betul. itu, walaupun Indonesia belum. Ya. Indonesia nantinya pastinya akan kemudian dibuka lah. Iya, betul. Tapi saya yakin tuh kalau ada sesuatu yang baru, apalagi ke depan era kenormalan baru ketika melakukan umroh haji, itu ada yang baru juga tuh dari perusahaannya Pak Inung tuh Amitra, seperti soal misalnya kenaikan biaya dan lain-lain, belum lagi tes PCR, vaksinasi kan, Iya, betul. protokol kesehatan yang ketat dan lain-lain. Itu sudah siap Amitra? Iya, jadi pasti kita udah pikirkan. Jadi dari struktur pembiayaan, kemudian soal asuransi ya, karena nanti pasti namanya di tengah pandemi kemungkinan gitu ya, orang udah daftar, itu pasti terjadi. Tapi begitu mau hari H, hasilnya positif, jadi kan nggak bisa berangkat. Tapi kan tiket dan segala-galanya kan sudah dibayar semua, dan itu kan nggak bisa di refund lagi kan ya. Nah itu juga harus kita perhatikan, karena nggak mungkin juga customer yang nggak berangkat kita bebankan kewajibannya seperti itu. Jadi entah asuransi, apakah asuransinya yang mengcover tentang hal ini juga nanti harus ada, termasuk proses ya, pola juga ya. Proses nanti, oke, mungkin kemarin kita sudah punya kerjasama hampir 400 travel, tapi nanti di tengah masa ini ya kita nggak bisa mungkin langsung semuanya bisa ini juga, kita akan seleksi ulang lagi. Nanti mereka gimana, kondisi mereka, kesiapan mereka. Kalau mereka nggak siap ya kita nggak akan berani lakukan pembiayaan, nanti kasihan customer juga gitu ya. Termasuk proses-proses, mungkin proses di kita, proses internal di kita mungkin ada sedikit perubahan juga. Gitu. Okay. Tadi sedikit dong Pak, ini tadi kan ada umroh haji, soal emas itu. Ya, oke. Sedikit dong. Oke. Ya mungkin ini pembiayaan emas relatif masih baru ya. Kita pembiayaan emas ini istilahnya gini. Ini emas batangan logam mulia. Jadi nama itunya pembiayaan emas. Amigo namanya. Amitra Gold Financing, nama apa ya? Nama brand ininya lah yang kita keluarin. Amigo. Gitu. Amigo. Ya, jadi ini mungkin kita dasarnya gini. Mungkin banyak orang pengen punya emas batangan, pengen punya logam mulia gitu ya. Mulia. Tapi kan harganya kan lumayan ya, 5 gram, 10 gram ini. Lumayan. Ya mungkin kalau ada masyarakat atau teman-teman viewers ada sedikit dana tapi pengen, ya nggak apa-apa, ambil pembiayaan di Amitra. Ya nanti emas ini bisa dijadikan tabungan atau disimpan. Saya potong. Itu emasnya emas batangan ya? Emas batangan, logam mulia antam ya, yang kita biayain baru. Jadi bukan emas konvensional yang seperti yang kita lihat ya, perhiasan bukan itu bukan. Ya? Nah, logam mulia batangan. Iya, betul. Jadi itu viewers ngaco tadi ada tawaran tuh dari Pak Inung ya, punya sedikit pembiayaan, lalu ingin investasi, begitu kan, nabung. Ya, kalau ada rezeki lebih toh, dikit-dikit gitu kan. Jadi milik kita deh emasnya nanti. Itu kapan di launchingnya soal itu? Baru bulan Mei sih, baru bulan Mei tahun ini? Ya, tahun ini. Oh, berarti baru. Ini baru jalan 4 bulan ya? Iya, 4 bulanan ya. Ya, mudah-mudahan bisa sukses terus Pak. Bisa terus mengikuti terutama core bisnis yang umroh haji itu. Iya. Jadi harapan kita sih rakyat Indonesia terutama umat muslim ketika dia melakukan umroh haji itu Amitra Syariah Multi Finance Astra itu atau Amitra itu bisa melakukan yang terbaik supaya kita tuh jemaah kita bisa kembali ke Makkah, Madinah, umroh dan haji begitu ya. Betul, udah kangen ini. Sudah kangen gitu ya. Udah hampir 2 tahun ini Mas. Sudah hampir 2 tahun begitu ya. Jadi inilah topik yang sedikit ya kita ya namanya podcast begitu kan. Iya. Nggak bisa juga kita berlama begitu. Betul. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, mengulik soal update, apalagi nanti kalau ketika
untuk Indonesia sudah dibuka tuh umroh Betul. haji. Lebih saya bakal lebih main lagi ke Pak Inung nih. Benar. Bakal ngobrol lagi. Ya, karena pasti cara umrohnya beda sama yang sebelumnya. Pasti itu dijamin ya. Umrohnya, karena kita masuk di era kenormalan Iya, mungkin banyak yang harus disampaikan. Banyak yang harus Viewers. disampaikan dan persiapkan dan lain-lain begitu ya. Tapi mudah-mudahan itu semua lancar Pak Inung. Amin. Nanti kapan-kapan Pak Inung main ke Siap. studio ngaco lah ya. Pastilah. Pasti Harus ya. main ke sana nih. Oh iya, dari kantor itu tinggal lurus terus ke arah tol lingkar luar, keluar di Cakung. Enggak, di Joglo. Kita di Oh, Joglo. Oh, iya, Joglo. Jadi tinggal lurus dari sana aja. Kalau itu ntar bisa kita tunjukin studio podcast kami. Siap. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Inung ya. Sama-sama. Salam Terima kasih. untuk teman-teman di Amitra. Iya, Di terima kasih kami. Mas Rawan. Terima kasih. Viewers ngaco dimanapun berada, demikianlah perbincangan kali ini. Mudah-mudahan viewer menyimak semua, dapat pengetahuan baru soal Syariah Multifinance Astra atau Amitra, sebuah perusahaan yang berada di bawah naungan grup Astra, yang juga fokusnya adalah umroh haji. Mudah-mudahan tadi juga ada update yang terbaru soal pembiayaan emas. Intinya itu semuanya viewer bisa saksikan, like, comment, subscribe terus di YouTube kami Indoposko Channel, program ngaco. Demikian saya, sampai jumpa. Saya Inung Widi Setiaji, Presiden Direktur PT Syariah Multifinance Astra. Jangan lupa like, share, komen Indoposko Channel.